Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta seluruh sahabat dai dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat dualisme. Tidak ada satu jika tidak ada dua. Maka dari itu terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, si cantik dan si buruk rupa. Maka sempurnalah, seimbanglah alam semesta ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema Toharoh atau bersuci. Mengapa kita perlu untuk toharoh dan bersuci? Karena syarat utama untuk diterimanya ibadah kita adalah dengan toharoh atau bersuci. Hadirin sahabat dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam ilmu fikih, toharoh adalah hal yang paling utama. Mengapa? Karena umat Islam hidupnya dimulai dari kebersihan, baik itu bersih dari najis ataupun bersih dari hadas. Najis sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang paling berat. Contohnya adalah air liur anjing. Bagaimana cara membersihkan dari najis tersebut? Yaitu mencucinya sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan air tanah. Najis yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Cara membersihkannya yaitu cukup dicipratkan dengan air. Suatu ketika Rasulullah mengunjungi ke sahabatnya. Sahabat tersebut memiliki anak laki-laki yang masih bayi. Kemudian Rasulullah memangkunya. Kemudian anak tersebut kencing di pangkuan Rasulullah. Nah, ibunya akan menarik, akan tetapi Rasulullah melarangnya. Karena kata Rasulullah apabila ditarik, maka bayi tersebut akan kaget. Nah, selanjutnya Rasulullah menyuruh ibunya untuk ambillah 1 gayung air kemudian cipratkan. Nah, untuk itu dari kisah Rasulullah tersebut, najis mukhafafah salah satunya contohnya adalah air kencing bayi laki-laki. Lain dengan air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan itu sudah termasuknya najis. Sedangkan air kencing bayi laki-laki itu termasuk najis mukhafafah yang dibersihkannya cukup dengan mencipratkan air ke tempat najis tersebut. Jenis najis yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis yang tengah-tengah. Contohnya, pada suatu hari ada anaknya sudah tidak bayi, anaknya sudah lumayan besar, kemudian bermain dengan teman-temannya, kemudian kencing. Nah, ibunya sedang sibuk memasak. Maka dari itu sampai air kencingnya kering. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Itu adalah cara membersihkan najis mutawasitoh. Selanjutnya, umat Islam juga harus bersih dari hadas. Hadas sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjilukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu beribadah, maka basuhlah mukamu, basuhlah telapak tanganmu sampai ke siku, basuhlah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Dalam berwudu, kita mulai dengan berkumur. Secara kebersihan, kita membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Akan tetapi maknanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara hal-hal yang salah. Kita sering berbicara tentang keburukan orang-orang. Nah, dengan berwudu saat berkumur itu, kita membersihkan dosa-dosa kita yang ada di mulut. Kemudian, kita membasuh muka. Secara kebersihannya juga kita membersihkan muka dari debu-debu. Dari maknanya, kita sering saja melihat hal-hal yang buruk. Kita sering melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat. Nah, dengan membasuh muka tersebut, kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita dari wajah kita. Kemudian, membasuh tangan sampai dengan siku. Secara kebersihannya, kita membersihkan tangan kita karena dalam kehidupan sehari-hari pastinya tangan kita penuh dengan bakteri. Akan tetapi, secara maknanya, tangan kita bisa saja menyolong. Tangan kita bisa saja mengambil hal-hal yang tidak baik. Tangan kita bisa saja mengambil hak yang bukan milik kita. Dengan berwudu, kita bisa membersihkan tangan kita dari dosa-dosa tersebut. Kemudian selanjutnya, membasuh kepala. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya umat Islam berpikir dengan keras. Akan tetapi kadang kita memikirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak pantas untuk kita pikirkan. Dengan berwudu, membasuh kepala kita, dan di kepala kita ada otak, itu bisa mendinginkan otak kita dan membersihkannya dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Hal ini dalam kebersihannya, kaki kita tentunya banyak kotoran karena kita menginjak berbagai tempat yang kotor. Akan tetapi secara maknanya, kaki kita sering saja berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik, berjalan ke tempat-tempat yang buruk. Seperti contohnya, dibandingkan berjalan ke masjid, pasti orang-orang lebih memilih berjalan ke tempat hiburan. Nah, dengan berwudu, kita bisa membersihkan kaki kita dari dosa-dosa. Kesimpulannya, dari berwudu, kita bisa membersihkan seluruh badan kita dari dosa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hadas besar. Contohnya seperti mengeluarkan air mani, berhubungan badan, kemudian mengeluarkan darah saat mens. Cara membersihkannya yaitu dengan mandi wajib yang dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita bersihkan. Nah, yang terakhir, mengapa sih kita perlu toharoh atau bersuci? Yang pertama, karena Islam mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, Allah menyukai orang yang bersuci. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang bersuci. Maka dari itu, marilah dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan badan, kebersihan pakaian, maupun kebersihan tempat. Maka apabila kita tidak bersih, jangan salahkan orang-orang di sekitar kita jika menjauhi kita, karena mereka juga harus mencintai kebersihan. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Sekian ceramah dari kami.
Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.